Zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Oke, kita langsung masuk. Kita kilas balik dulu dalam perjalanan di mantik. Mantik itu ada dua pembahasan besar, yaitu tasawur wa tasdiq. Tasawur ini nama bab ya. Jadi tasawur itu salah satu bab pertama di dalam mantik. Tasdiq itu salah satu bab kedua, atau dia merupakan nama terhadap bab setengah kedua di dalam mantik. Itu dinamakan dengan tasdik. Intinya masing-masingnya ini nama bab. Tasawur dan tasdik itu beda dengan ma'lum tasawuri. Karena tasawur di sini yang dimaksud bab tasawur, tasdik di sini yang dimaksud bab tasdik. Jelas? Bedain dengan ma'lum tasawur dengan ma'lum tasdik. Itu udah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang al-ma'lum at-tasdiqi sama al-ma'lum at-tasawuri. Ma'lum itu adalah yang diketahui, itu dinamakan dengan ma'lum. Oke. Ini perjalanan. Kita kilas balik biar nanti kita nggak putus-putus saat memahami mantik atau memahami bab atau subbab yang ada dalam mantik. Tasawur punya mabadi, punya maqasid. Begitu juga dia punya mabadi, punya al-maqasid. Tasawur punya mabadi, punya maqasid. Tasdik juga punya mabadi, punya maqasid. Mabadinya itu apa? Yaitu apa yang perlu dipersiapkan untuk tasawur secara ma'lum itu terrealisasi. Jelas ya? Begitu juga tasdik. Mabadi dari tasdik itu adalah apa yang perlu dipersiapkan untuk tasdik secara maklum itu terrealisasi. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Itu yang dinamakan dengan mabadi. Berarti hal awal. Apa? Nah, karena nanti untuk merealisasikan tasawur yang berbentuk maklum itu membutuhkan sesuatu yang dinamakan ta'rif. Ta'rif memiliki komponen, sehingga akhirnya komponen dalam ta'rif ini dinamakan sebagai mabadinya tasawur. Maqasidnya, tujuan utamanya itu adalah ta'rif. Jelas ya? Mabadinya itu adalah kulliyat. Kenapa? Karena itu adalah komponen dalam ta'rif. Al-kulliyat al-khams. Sedangkan maqasidnya itu adalah at-ta'rif. Atau nama lainnya qaul syarih. Begitu juga di sini, ini adalah qadiyah, ini adalah hujjah. Nah, ini kita nanti akan kilas balik lagi di sini. Kita di sini dulu. Kita kemarin udah selesai menyelesaikan ini, al-kulliyat al-khams. Dalam rangka apa dia dibahas? Dia dibahas dalam rangka sebagai mabadinya tasawur. Apa maksudnya mabadi tasawur? Karena salah satu jalan, kita katakan gitu ya, salah satu jalan. Kenapa kita katakan salah satu jalan? Karena kemarin kita udah mengatakan tentang madarikul ulum. Madarikul ulum itu ada 3. Yang pertama hawas. Berarti apa maksudnya madarikul ulum? Apa faktor penyebab seseorang bisa mengetahui sesuatu? Itu dinamakan dengan madarik, jamak daripada madrok gitu. Apa yang membuat orang bisa tahu sesuatu? Oh, ada 3 hal setidaknya. Karena dia menangkap menggunakan indranya, atau karena dia mendengar sesuatu. Mendengar itu masa mendapatkan dari khobar ya. Karena kalau mendengarnya saja itu menangkap dari indra namanya. Tetapi kalau menangkap khobar itu beda. Terus atau dia nazar. Nah, ini salah satu sedang merealisasikan mengetahui maklum atau ilm, tetapi dengan jalur nazar. Hanya saja jalur nazarnya itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan maklum berbentuk tasawur. Jelas? Dalam rangka merealisasikan maklum berbentuk tasawur. Berarti ini jalan nazar. Ini bukan jalan hawas, ini bukan jalan khobar, tetapi jalan nazar. Nah, kalau dia berbentuk tasawur, setidaknya kita menggunakan ta'rif. Ta'rif ini punya komponen. Yang komponennya ini adalah kulli yang 5 itu tadi. Jelas ya?
Makanya kan runtut banget itu, yaitu perjalanan dari awal nggak mengetahui lalu mengetahui. Gimana perjalanannya? Nah, membutuhkan sesuatu yang dinamakan dengan dalalah. Kayak itu, dalalah itu apa? Dalalah itu adalah proses dari nggak tahu jadi tahu. Berarti saat dari nggak tahu jadi tahu, ada media yang kita gunakan untuk membuat orang merubah statusnya dari dia tidak mengetahui sesuatu sehingga dia mengetahui sesuatu. Berarti ada medianya. Media itu dinamakan dengan dal. Sesuatu yang ingin disampaikan dari dal itu dinamakan dengan madlul, atau itu yang dinamakan dengan makna. Jelas ya? Nah, ternyata saat dal itu kita membutuhkan komponen ini, dan ini. Nah, ini di sini. Jelas? Nah, kita udah di perjalanan ini. Sejatinya ta'rif itu udah selesai di dalam kuliatul khoms. Kenapa? Karena saat kita membahas dia dalam koridor komponen, maka sama dengan kita sedang membahas ta'rif sejatinya. Tetapi di sini kita sedang membahas apa? Di sini kita sedang membahas jenis-jenis ta'rif. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, ini berarti kita di sini. Dalam koridor ini kita membahas jenisnya, gitu. Membahas jenisnya. Karena kenapa? Nah, ini ta'rif ya. Ta'rif itu kalau kita katakan definisi. Maka nama lain ta'rif itu imma mu'arrif, imma qaulus syarih, imma al-had, imma ar-rasm. Itu nama lainnya. Jadi jangan bingung loh. Had itu kan salah satu bagian ta'rif. Rasm itu kan salah satu bagian ta'rif. Benar. Had itu salah satu bagian ta'rif dan salah satu nama lain dari ta'rif. Beda nggak kira-kira? Beda nggak? Paham nggak maksudnya? Beda jadinya. Had itu salah satu bagian dari ta'rif dan juga salah satu nama lain dari ta'rif. Jadi saat dia menjadi bagian dari ta'rif, sesuatunya beda, mafhumnya beda. Saat dia sedang jadi nama lain dari ta'rif, mafhumnya juga beda. Jelas ya? Sampai sini ya. Namanya sama-sama had. Ada yang kurang jelas? Oke. Nah, nanti kita lihat. Kalau seandainya ta'rifnya itu menggunakan semua zatinya sesuatu. Nah, itu berarti kita membutuhkan pemahaman zati sama arodi. Paham ya? Gitu. Kita membutuhkan pemahaman zati sama arodi, sehingga kalau pemahaman zati dan arodi kita bolong, di sini auto bolong juga. Kita juga membutuhkan pengetahuan ini tadi, kuliatul khoms, kelima-limanya, mana yang zati, mana yang arodi. Kalau itu udah bolong, di sini pasti akan bolong juga. Gitu. Bolong maksudnya apa? Bolong pemahamannya. Jelas ya? Nah, kalau seandainya ta'rifnya itu komponennya menggunakan zati dari sesuatu, maka ta'rifnya dinamakan dengan al-had. Kalau dia menggunakan zati dari sesuatu. Jadi semua komponennya itu menggunakan zati sesuatu. Insan, zatinya apa? Zatinya insan itu sisi hayawaniyah dan sisi natiqiyahnya, itu zatinya. Gitu. Makanya kemarin kita udah membahas kulli zati, kulli arodi. Kulli zati itu kalau masuk ke dalam mahiyah. Yang masuk ke dalam mahiyah itu ima jins, ima fasal. Berarti kalau kita menta'arifkan sesuatu menggunakan jins dan menggunakan fasalnya, maka sama dengan kita mendatangkan zati sesuatu itu. Sehingga kalau kita mendatangkan zati sesuatu itu, ta'rifnya disebut dengan ta'rif al-had. Jelas? Nah, kalau kita tidak menggunakan zati daripada sesuatu secara keseluruhan, menggunakan sebagian gitu misalnya, hanya sebagian saja. Kalau ini kan menggunakan zati dari sesuatu secara keseluruhan, had gitu. Kalau memang benar-benar menyeluruh, maksudnya zatinya sesuatu itu ada dua, imma fasal qoribnya, imma jins qoribnya, semuanya dipakai. Maka hadnya dinamakan at-tam. Tapi kalau hanya menggunakan sebagian zatinya saja, berarti kan nggak sempurna, maka dinamakan dengan naqis. Tetapi baik yang tam sama yang naqis sama-sama menggunakan zati sesuatu. Jelas? Gitu, sama-sama menggunakan zatinya sesuatu. Hanya saja kalau tam menggunakan semua zatiatnya, kalau naqis menggunakan sebagiannya. Titik samanya apa? Sama-sama zatinya sesuatu. Jelas? Oke, kalau dia menggunakan zati, kalau dia menggunakan selain zati atau menggunakan sebagian zatinya saja, hanya saja zatinya zati yang ba'id, misalnya kayak itu. Misalnya apa? Jismun itu jinsnya insan. Tetapi berarti kalau jismun itu adalah jinsnya insan, berarti jismun itu adalah zatinya insan. Tetapi dia ba'id atau enggak? Dia ba'id. Sehingga akhirnya dikatakan zatiyah tetapi ba'id. Kita ini adalah nami, tetapi dia itu adalah jins yang ba'id bagi kita. Jelas? Nah,
Kalau dia itu tidak menggunakan zatinya atau menggunakan zati tetapi zati yang ba'id, maka dinamakan dengan jenis ta'rifnya dinamakan dengan rosem. Jelas ya? Oke. Ada yang kurang jelas? Rosem itu nanti juga ada yang tam, ada yang naqis. Rosem itu ada yang tam dan ada juga yang naqis. Nah, nanti kenapa dia dinamakan kalau had yang tam sama yang naqis enak. Kita katakan kenapa? Yang tam karena memang dia menggunakan juz'iyatnya secara tam. Yang naqis berarti dia tidak menggunakan juz'iyatnya secara tam, makanya dikatakan dengan naqis. Jelas ya? Nah, sedangkan rosem dia kan nggak menggunakan juz'iyat. Atau dia menggunakan juz'iyat tetapi zatiyat. Kalau misalnya rosem dia kan nggak menggunakan zatiyat. Atau dia menggunakan zatiyat tetapi zatiyat yang ba'id, jauh. Terus kok dia tetap ada nama tam dan naqis? Jelas nggak sampai sini? Nah, kok dia ada nama tam dan naqis? Karena nanti yang tam ada sisi kesamaan dengan had yang tam, sedangkan rosem yang naqis juga ada sisi kesamaan dengan had yang naqis, kayak gitu. Di mana sisi kesamaannya? Nanti saat kita masuk ke dalam pembahasan. Yang penting paham aja ini dulu nih. Baru jenis terakhir daripada ta'rif itu ada yang dinamakan dengan ta'rif bil lafzi. Ta'rif lafaz. Apa ta'rif lafaz? Ta'rif lafaz itu adalah di saat kita sedang tidak mendatangkan definisi dia. Kita sedang tidak menggunakan kulli dzatinya, kita sedang tidak mendatangkan kulli arodinya, sedang tidak mengatakan gitu. Tetapi kita sedang mendatangkan lafaz lain. Lafaz lain gitu. Yang dimana lafaz lain ini taroduf dengan mu'arraf dan dia itu lebih masyhur daripada mu'arrafnya. Pindah lafaz. Kayak gitu. Walaupun nanti disebutkan salah satu ta'rif bil lafzi itu juga masuk ke dalam pindah bahasa. Karena kenapa? Karena pindah bahasa itu sama dengan pindah lafaz gitu. Walaupun bahasanya itu bahasa yang berbeda. Jadi saat pindah lafaz itu walaupun bahasanya itu bahasa yang berbeda. Nah, makanya nih tadi dua. Kalau bil lafaz dia menggunakan tabdilul lafaz. Ibdalul lafzi birodif, bitaroduf gitu ya. Bitaroduf ashhar. Bitaroduf ashhar. Oke. Ini pemetaan di dalam ta'rif. Ada yang kurang jelas di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Baru nanti kita lihat komponen-komponennya. Had yang tam itu apa, menggunakan apa, had yang naqis itu apa, menggunakan apa gitu. Nah, ini tadi pemetaan ya. Baru saya jelasin dulu sedikit tentang ta'rifnya, biar kita tahu. Misal ada sesuatu, misal kita nggak tahu A itu apa, sehingga saat kita nggak mengetahui A itu apa, lalu langkah pertama yang dilakukan sama mukhotob kita, atau sama lawan bicara kita, atau kita aja deh. Misal kita menemukan mukhotob kita nggak tahu A itu apa, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari komponen-komponen lafaz yang dia ketahui dulu. Karena kita nggak ada gunanya mentakrif sesuatu, mencari jenisnya apa, fasalnya apa, tetapi dia nggak tahu lafaz-lafaznya. Jelas ya? Gitu. Berarti mencari komponen-komponen lafaz yang dia ketahui. Baru kita mencari sesuatu yang lebih aam, tasawi, itu yang udah kita bahas di dalam kulliyat al-khams. Oke. Kalau orang nggak tahu A itu apa, sehingga akhirnya kita datangkan lafaz dalam rangka untuk menjelaskan A. Jelas ya? Dalam rangka untuk menjelaskan A. Nah, lafaz-lafaz yang kita gunakan untuk menjelaskan A, lafaz-lafaz ini dinamakan dengan ta'rif atau al-had atau al-mu'arrif bi kasri ra, al-mu'arrif atau al-qaulus syarih. Nah, terus A yang sedang didefinisikan namanya apa? Namanya adalah al-mu'arraf bi fathir ra, al-mu'arraf atau al-mahdud. Al-mahdud. Kenapa al-mahdud? Karena ini had, berarti dia al-mahdud atau al-marsum. Gitu. Jelas ya di sini? Ada yang kurang jelas nggak nih? Ini dulu, berarti kita tahu dulu komponennya.
Berarti lafaz-lafaz ini berfungsi untuk sebagai penjelas A yang kita nggak tahu. Maka dinamakan dengan mu'arif. Karena dia apa? Karena lafaz-lafaz ini sebagai penjelas sesuatu yang kita nggak tahu. Makanya dia dinamakan dengan qaulus syarih. Karena lafaz-lafaz ini sebagai pensyarah sesuatu yang kita nggak tahu. Maka dia syarih. Jelas? Gitu. Maka dinamakan juga dengan had. Karena dia itu yang membatasi antara ini sama selain ini. Ini saya batasin dulu ini afrod-afrodnya. Maka dinamakan dengan had. Oke, ada yang kurang jelas sampai titik ini? Berarti kita harus tahu nih mana ta'rif, mana mu'arraf. Berarti saya sedang langsung nyebut-nyebut aja itu mu'arraf itu apa, ta'rif itu apa, dan seterusnya. Nah, baru nanti di dalam ta'rif-ta'rifnya ini, berarti komponen ta'rif ya. Kan komponen ta'rif itu merupakan kuliatul khams yang kita bahas kemarin. Gitu. Yang dimana mu'arifnya itu apa? Kalau mu'arrafnya itu apa? Kalau antara kuliah yang 5 itu nau. Antara yang 5 ini mu'arrafnya itu nau. Berarti komponennya itu nanti ya di antara 4 itu. Nau nggak mungkin. Kenapa? Karena nau itu adalah ibaratun anil mahiyah. Gitu. Dia nafsul mahiyah, nau itu. Nah, berarti komponennya adalah antara 4 itu. Nah, antara 4 itu nanti tergantung. Yang mana kita gunakan itu akan mempengaruhi jenis ta'rifnya dia. Yang mana kita gunakan. Oh, saya menggunakan fasal sama jins yang sama-sama qorib. Nah, itu udah kita bahas sebelumnya, yaitu jins qorib sama fasal qorib. Udah selesai dibahas. Oh, saya menggunakan jins dan fasal qorib. Sehingga memberi dampak kalau kita menggunakan, kita nggak tahu A itu apa, orang nggak tahu A itu apa, kita ta'rifkan. Lalu saat kita ta'rifkan, kita datang komponen jins qorib sama fasal qorib dia. Maka sama dengan kita menta'rifkan dia dengan had yang tam. Jelas? Habis ini? Oke, ada yang kurang jelas nggak? Ada yang kurang jelas? Baru kita masuk ke contoh. Yang penting ini gambaran umumnya dulu nih. Jelas semua nih? Jelas. Kalau jelas tolong dihapus semuanya. Oke, kalau jelas semua itu sebenarnya udah selesai itu tadi gambaran umumnya akan materi kita hari ini. Gambaran umumnya itu udah selesai. Baru nanti perintilan-perintilannya itu yang panjang, yang bikin banyak. Baru kita bahas satu persatu ya. Tadi kan ada had, ada rosam, ada lafzi. Yang had itu ada yang tam, ada yang nakis. Rosam itu ada yang tam, ada yang nakis. Lafat itu adalah mengganti dengan lafat lain. Maka dinamakan dengan ta'rif bil lafzi. Oke, kita bahas satu persatu atau saya kasih gambaran umum lagi tentang fungsionalnya. Yang penting tadi tahu aja itu ada had, ada rosam, ada yang lafzi. Oke. Nih. Al-qaul syarih. Al-qaulus syarih. Nah, ada jenisnya had, ada jenisnya rosam, ada jenisnya lafzi. Nah,
Kan kalau syarih ini kan nama lainnya ta'rif kan? Kita nanti selalu saat membahas sesuatu, sebelum kita bahas dia, kita kenal dia dulu. Makanya ta'rif itu juga salah satu sesuatu. Sehingga sebelum kita bahas dia, kita kenal dia dulu. Cara kita kenal dia adalah dengan mentarifkan. Berarti ta'rif itu juga punya ta'rif, paham ya? Itu berarti ta'rifu ta'rif. Kayak itu. Dia juga punya ta'rif. Had itu juga punya had, kayak itu. Haddul had. Diistilahkan gitu. Tapi bedain antara dia sedang menjadi had sama dia sedang dihadkan. Jelas ya? Gitu. Makanya nanti ada sebagian kaul mengatakan ta'rif itu nggak bisa ditarifkan karena akan terjadi daur, katakan, atau akan terjadi tasalsul. Kayak itu kalau ta'rif ditarifkan. Loh, dia kan ta'rif, bagaimana ditarifkan? Gitu. Itu akan terjadi tasalsul. Tapi dijawab bahwasanya bedain antara dia itu sedang posisinya sebagai ta'rif sama dia itu sedang ditarifkan. Sehingga saat dia sedang ditarifkan, ya ini adalah ta'rifnya dia. Dia itu ternyata ta'rif juga. Oke. Nah, kita lihat sini ya. Masing-masing ini nanti ada fungsinya. Pertama adalah ta'rif bil had. Terlepas komponennya seperti apa ya, kita jelaskan dulu fungsinya. Ada ta'rif bil had. Ta'rif bil had itu berfungsi untuk izharul mahiyah. Itu dinamakan dengan ta'rif bil had. Ta'rif bil had itu fungsinya adalah izharul mahiyah. Kita mengeluarkan esensi sesuatu. Kita mengeluarkan hakikat sesuatu. Itu dinamakan dengan ta'rif bil had. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan kalau kita mengatakan sedang mengeluarkan esensi sesuatu, kita wajib mendatangkan zatiyatnya. Kenapa? Karena zatinya sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Apa tuh? Sesuatu yang wajib ada gitu jadinya ya. Sesuatu yang wajib ada pada sesuatu. Itu dinamakan dengan zati. Maka dia dinamakan dengan dakhilun fil zat atau dakhilun fil mahiyah. Berarti kalau kita mengatakan mau memunculkan mahiyah sesuatu, maka wajib bagi kita untuk mendatangkan zatiyat dia. Itulah fungsi daripada ta'rif bil had. Jelas? Oke. Terus makanya dia wajib mendatangkan semua zatiyatnya. Karena untuk memunculkan mahiyat ya datangkan zatiyat. Kalau zatiyat nggak didatangkan, mahiyat nggak muncul. Jelas? Oke, maka kemarin kan kita ngebahas tentang zati dan arodi itu. Zati itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam zat atau masuk ke dalam mahiyah, arodi enggak. Dalam artian nanti zati itu selalu ada dalam mahiyah. Sehingga ketiadaan zati pasti nggak ada mahiyah. Ketiadaan sisi hayawaniyah dan natikiyahnya insan, ya nggak ada insan berarti. Jelas ya? Oke. Terus ar-rasam. Rasam itu fungsinya adalah tamyizul mahiyah. Tamyizul mahiyah. Saat kita mau membedakan antara A sama B, nggak ada kewajiban bagi kita untuk mendatangkan zatiyat dia. Paham ya? Misal, saya mau membedakan antara pohon mangga sama pohon apel. Nggak ada kewajiban kita mendatangkan mahiyatnya pohon mangga itu apa, mahiyatnya pohon apel itu apa. Enggak. Cukup sekedar di situ ada buah apel aja udah membedakan antara dia sama pohon mangga. Paham nggak? Sampai sini. Itu kan berarti apa? Berarti kalau kita datangkan arodiyatnya, ya kita nggak sedang mendatangkan mahiyat sesuatu. Karena kalau kita katakan, oh pohon buah apel itu adalah mahiyahnya pohon apel, nggak mesti. Karena bisa jadi ada pohon apel nggak ada buahnya, kan gitu kan. Nah, tetapi setiap ada pohon apel, pasti itu membedakan antara setiap ada buah apel di pohon apel, pasti itu membedakan antara dia sama selain dia. Pasti itu jadi pembeda. Jelas ya sampai sini ya. Makanya dikatakan ta'rif bir rasam itu fungsinya adalah tamyizul mahiyah. Untuk membedakan antara mahiyah A sama mahiyah B, bukan untuk memunculkan mahiyah. Jelas di sini. Nah, baru nanti ada yang bilafat. Lafat itu enggak berfungsi dua ini. Dia itu enggak idharul mahiyah, dia itu enggak tamyizul mahiyah. Tetapi dia itu berfungsi untuk mendatangkan mahiyah atau menyadarkan mahiyah yang udah ada di dalam zihin orang. Misal, kalian semua tahu di sini kelapa itu apa? Tahu semua. Kayak itu. Sehingga saat saya nyebut kelapa, kalian tahu. Tetapi saat saya nyebut dengan lafaz lain, padahal mahiyahnya sama, kalian nggak tahu. Jelas ya? Gitu. Seperti yang dulu adalah U. Tolong belikan U. Kayak gitu. Bingung. Bingung itu bukan kalian nggak tahu mahiyah kelapa. Paham ya? Tetapi kalian nggak tahu lafaz ini. Tapi saat saya ubah kelapa kayak gitu, orang langsung tahu, nggak perlu saya definisikan kan?
Jelas ya? Karena kalau didefinisikan itu loh yang berbuah, buahnya pohonnya tinggi banget, sering banyak, itu menandakan kalau kita nggak tahu kelapa, jelas ya. Tapi kalau kita udah tahu kelapa, maka kita nakal lafadz. Makanya ta'rif bil lafadz itu adalah mengganti lafadz seperti yang tadi disampaikan, ibdalul lafzi bitarodufin ashhar. Mengganti lafadz dengan lafadz yang taroduf dengan dia, tetapi ini lebih masyhur lafadz ini. U itu bagi kalian nggak masyhur, tetapi bagi warga yang bahasanya ini ya masyhur, gitu. Malah degan itu nggak tahu mereka. Kan seperti itu, misal, tolong belikan degan, nggak tahu dia, kayak itu. Itu loh U. Nah, misal orang di Aceh sana misalnya, nggak tahu dia degan itu, yang taunya U. Akan kebalikan jadinya. Nah, di saat kita memindahkan lafadz untuk memberitahu orang sesuatu, itu dinamakan dengan ta'rif bil lafzi. Padahal kan nggak sedang mendatangkan mahiyah dan juga tidak sedang mentamyiz mahiyah, tetapi sedang menyampaikan lafadz dan menyadarkan mahiyah yang udah ada di zihin masing-masing. Gitu, jelas? Oke, berarti tujuannya itu adalah ibdal, udah. Ibdalul lafzi. Karena dia nggak tahu lafadz itunya. Karena saat dikatakan tolong belikan U, dia nggak tahu. Oke, ini fungsi masing-masing dari qaulus syarih, dari jenis ta'rifnya. Baru nanti kita bahas satu persatu. Had itu apa komponennya, had tam itu apa, had naktis itu apa, dan seterusnya. Kita masuk ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke dalam kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Al-qaulu syarih. Harusnya dari yang sebelumnya nih, lafaz yang sebelumnya. Walamma faragha min muqaddimatil awwal, atau atasnya lagi wa'lam, itu dari wa'lam tuh, biar nyambung. Dapat enggak? Dapat ya? Wa'lam anna gharadal mantiqi ma'rifatu ma yusiru ila tasawwur wa huwa al-qaulu syarih au ma'rifatu ma yusiru ila tasdiq wa huwa al-hujjah. Setelah kita udah membahas di dalam muqaddimah bahwasanya tujuan mantik itu adalah al-isol ila tasawwur, ila ma'lum tasawwur, sama al-isol ila al-ma'lum tasdiqi. Kayak gitu. Al-isol ila majhul tasawwur. Al-isol ila majhul tasawwur sama al-isol ila majhul tasdiqi. Nah, berarti harus mengetahui apa aja yang bisa mengisol itu. Nah, itu al-ma'rifatu ma yusilu ila, itu maksudnya adalah ma'rifatul isol ila tasawwur wa ma'rifatul isol ila tasdiq. Nah, saat ma'rifatul isol ila tasawwur membutuhkan qaulu syarih dan ma'rifatul isol ila tasdiq membutuhkan hujjah, walikullin minhuma ay walikullin minat tasawur wa minat tasdik muqaddimatun, atau bahasa lain muqaddimatun itu adalah mabadiun gitu, atau mabdaun kalau kita mufradkan. Masing-masing dari tasawur dan masing-masing dari tasdik itu punya mabda, punya muqaddimah. Nah, walamma faragha, kita sudah selesai membahas kuliatul khams. Walamma faragha min muqaddimatil awal, apa itu awal? Yaitu awal itu apa? At-tasawwur. Walamma faragha min muqaddimatil awwal ay walamma faragha min mabadi'il awwal, atau walamma faragha min mabda'il awwal. Apa mabda'il awwal? Mabda'i tasawwur. Berarti ini imam muqaddimati tasawwur au mabadi'i tasawwur au mabda'i tasawwur. Walamma faragha min muqaddimatil awwal akhadha fi bayanihi faqala. Maka memulai, akhadha ini kan salah satu fi'il syura'. Maka akhadhanya itu bermakna syara'a. Maka beliau mulai menjelaskan tentang bayan yang setelahnya, bayan setelah muqaddimah awal, yaitu faqala al-qaulu syarih. Itu. Hah? Itu kan bukan ini, bukan naat man'ut. Itu adalah mudhaf
Mudhof ilaih. Awalnya itu apa? Awalnya adalah awal itu menggantikan siapa? Tasawur kan? Tasawur mufrad atau muzakkar? Mufrad atau muzakkar? Tasawur muzakkar atau muannas? Muzakkar gitu. Makanya awal. Kalau seandainya tasawurat kayak gitu baru muqaddimatil ula. Yang penting bukan al-muqaddimah al-ula ya, bukan. Itu kalau misalnya na'at man'ut. Karena al-ula itu kan sifat muannas. Ats-tsaniyah sifat muannas. Oke, lanjut. Al-qaulu syarih. Masuk kita dalam al-qaulu syarih. Kita jelaskan. Al-qaulu syarihu summiya bihi ay summiya biqauli syarih li syarhihi al-mahiyata. Kenapa mahiyahnya mansub? Maf'ul dari? Hah? Aywa, maf'ul dari syarah. Li syarhihi, hi-nya itu apa? Hah? Serius? Bentar. Hi-nya itu al-mu'arrif atau kalau syarih tadi. Gitu. Berarti itu idhofah apa kepada apa? Ayo. Idhofah apa kepada apa jenisnya? Ini udah kayak sorogan ya. Kalian kalau misalnya sorogan akan seperti ini jadinya. Tapi itu akan mendongkrak skill kalian gitu. Makanya kalian usahakan berapa tahun di Mesir temui guru sorogan. Temui guru sorogan itu maksudnya tentukan kalian punya senior yang bagus secara kemampuan kitabnya gitu. Karena kita mengakui bahwasanya salah satu kelemahan pondok modern itu itunya, kemampuan kitabnya itu pasti kalah. Tapi kalau kemampuan nyerocosnya itu menang mereka gitu. Nyerocos maksudnya nyerocos bahasa Arab ya gitu, bukan nyerocos bacot bukan. Tapi nyerocos bahasa Arab itu menang. Tapi coba misalnya ikut ini, kalau ikut Qiraatul Kutub kayak gitu, itu udah yang atas itu ya Lirboyo, Ploso kayak itu jadinya itu. Makanya temuin siapapun itu, kalian ngerasa punya ustadz, punya senior, punya apa, sorogan. Itu salah satu dalam rangka untuk mendongkrak skill kita, kemampuan kita baca kitab. Ya Rob, ya udah kalau mau ke darasa ahlan banget saya. Itu. Sumya bi li syarhi al-mahiyah. Itu tadi syarah itu idhofah apa kepada apa? Ada yang tahu enggak? Ayo. Tidak tahu Ustaz pondoknya. Iya. Wah, itu enggak jadi alasan. Saya kalau ada orang beralasan seperti itu langsung saya tepis itu. Dulu saya ngajar sorogan di Rumah Syariah, ngajar sorogan sampai 2 tahun. Itu murid saya anak pondok modern. Pasti misal dia nggak tahu sesuatu beralasannya, "Maklum Ustaz, kita belajarnya nahwu wadih," katanya gitu. Jadi alasan kayak gitu. Langsung saya tepis lah, antum mending udah belajar itu. Saya dulu alumni sekolah umum loh, saya katakan gitu. Jadi antum sampai tamat aliyah itu udah memahami nahwu kayak gitu. Saya itu baru belajar nahwu saat masuk kuliah. Saat di sini di DL itu saya baru belajar nahwu kayak itu. Itu kan langsung nggak ada alasan itu, nggak alasan saya katakan. Nggak ada alasan. Itu nanti disebut dengan idhofatul masdar ila fa'ilihi. Karena hu itu adalah yang menjadi fa'ilnya. Gitu. Makanya li syarhihi, makanya hi-nya itu kan secara lafadz dia itu kasroh. Gitu, secara lafadz dia itu majrur, tetapi secara mahal dia itu marfu. Kenapa marfu? Karena dia menjadi fa'ilnya syarah. Itu kalau kita bisa kayak gitu, itu makin menaikkan kemampuan baca kitab. Oke. Li syarih al-mahiyah. Kenapa qaulu syarih itu dinamakan qaulu syarih? Karena dia itu mensyarah mahiyah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena dia itu mensyarah mahiyah. Wa yuqalu lahu, dan juga nama lainnya adalah at-ta'rif wa mu'arrifus syai'. Nama lainnya itu adalah ta'rif, juga nama lainnya adalah al-mu'arrif. Apa? Ini baru definisinya. Apa definisinya? Saya catatkan aja. Definisi daripada ta'rif. Ini maksudnya adalah ta'rifnya ta'rif gitu ya. Definisi ta'rif itu kan maksudnya ta'rifnya ta'rif gitu. Oke. Kalau syari kita bahas ta'rifnya. Apa ta'rifnya ta'rif? Yaitu ma tas tal zimu
ma tastalzimu ma'rifatahu. Oke. Ma tastalzimu ma'rifatahu. Apa ini maksudnya? Oke. Nah, kita harus tahu dulu. Hu-nya yang pertama kembali kemana, hu yang kedua kembali kemana. Hu yang pertama itu kembali ke ma. Ma ini adalah apa ma itu? Adalah ta'rif. Ini kan ta'rifnya ta'rif. Apa ini kok? Nyangkut pula ada di situ. Ma itu adalah ta'rif. Sehingga akhirnya ma'rifatuhu ma'rifatu ma ay ma'rifatu ta'rif. Jelas ya? Ta'rif itu adalah sesuatu yang apabila kita mengetahui ta'rif, maka kita auto mengetahui mu'arraf. Berarti hu-nya ini adalah al-mu'arraf. Dengan fathir ra. Mu'arraf atau mahdud atau marsum seperti itu. Nah, hu yang pertama ini adalah ta'rif atau kalau syarih atau had atau rasam dan seterusnya. Hu yang kedua itu adalah mu'arraf atau mahdud atau marsum. Apa maksudnya? Misal, nah ini tadi contoh ini. Kita pakai ta'rif lafadz aja sebagai contoh ya, biar enak dan waqi'i. U ini artinya kelapa. Siapapun yang mengetahui kelapa, auto mengetahui U. Tapi kalian kelapa ini nggak akan berfungsi menjadi ta'rifnya U kalau kalian jelaskan kepada kalau kalian jelaskan kepada orang Mesir. Enta arifu, enta musyarif yaitu yakni kelapa. Ini nggak tahu lagi dia. Jelas nggak? Nah, apa maksudnya? Siapapun yang tahu ini, auto tahu ini. Paham? Makanya ini menjadi mu'arrif atau ini menjadi had. Jelas ya? Nah, ta'rif itu adalah ma tastalzimu mu'rifatul ta'rif ma'rifatul mu'arraf. Barang siapa yang mengetahui ta'rif, auto mengetahui mu'arraf. Jadi kalau dia nggak tahu ta'rif, ya dia nggak tahu mu'arraf juga. Seperti U kita ta'rifkan dengan kelapa. Orang yang tahu kelapa ya tahu U. Tetapi orang yang nggak tahu kelapa ya nggak akan tahu U. Jelas ya? Maka dinamakan sesuatu yang apabila diketahui melazimi mengetahui mu'arraf. Mengetahui yang lain itu maksudnya mu'arraf. Jelas? Misalnya insan itu hayawanatik. Orang nggak tahu insan. Insan adalah hayawanatik. Orang yang tahu hayawanatik auto tahu insan. Jelas? Tapi itu nggak akan paham kalau kita jelaskan ke orang Indonesia yang nggak paham bahasa Arab. Kamu tahu insan, kok kamu nggak tahu si insan tuh hayawanatik loh? Ya lebih nggak tahu dia. Jelas ya maksudnya? Kenapa? Karena nggak terjadi proses ta'rif di situ. Ta'rif itu adalah proses yang dimana saat didatangkan membuat dia tahu ini. Nah, makanya dinamakan dengan ma tastalzimu ma'rifatut ta'rif ma'rifatul mu'arraf. Ada yang kurang jelas? Makanya bahasanya adalah tastalzim. Oke, kita lanjut. At-ta'rif imma haddun aw rasmun. Ta'rif itu imma had, imma rasam. Ini tadi yang atas. Ta'rif itu imma ta'rif bil had, imma ta'rif bir rasam. Wa kullun minhuma imma tamun aw naqisun. Masing-masing dari kulun minhuma kembali ke had dan rasam. Masing-masing dari had dan masing-masing dari rasam itu imma tam imma naqis. Wa dalilu hasrihi fil arba'ah. Kenapa kok hanya dibatasi 4? Nah, ini kita di awal-awal pembahasan atau di awal pertemuan juga membahas tentang anwa'ul hasar. Kita juga membahas hasar agar setiap pembahasan itu ada pembatasan dan setiap pembatasan itu ada alasan. Itu. Ini kenapa kok 4? Nah, ada alasannya. Nah, apa alasannya nih? Wa dalilu hasrihi fil arba'ah annahu imma ayyakuna bi jami'iz dzatiyat. Bahwasanya ta'rif itu imma dia itu menggunakan semua zatinya. Ya, kalau dia menggunakan semua zatinya dinamakan dengan ta'rif at-tam atau had yang tam. Jelas? Au bi ba'dihha, atau dia hanya menggunakan sebagian zatinya saja. Sehingga dinamakan dengan haddun naqis. Kita tuliskan atau tadi kan sudah dicukupkan itu.
Nih, kita tuliskan. Berarti ta'rif itu imma sini aja. Ta'rif itu imma menggunakan jami'udz dzatiyat au ba'diha aja. Oke. Au ba'diha. Kalau jami'udz dzatiyat namanya adalah al-had at-tam. Kalau ba'dudz dzatiyat namanya al-had an-naqis. Oke. Nah, baru ta'rif imma menggunakan jami'udz dzatiyat atau menggunakan ba'dudz dzatiyat. Nah, itu yang pertama. Atau dia itu menggunakan sebagian dzatiyat dan sebagian aradiyat. Itu au bil jinsi al qarib wal khassah farrasmut tam. Atau ta'rif itu menggunakan sebagian dzatiyat tetapi juga menggunakan sebagian aradiyat. Gitu. Kalau kita ke bawahkan itu aja, dibuat aja langsung ke bawahnya. Atau dia itu menggunakan sebagian dzatiyat dan sebagian aradiyat. Apa maksudnya? Menggunakan jinsil qarib dan khosoh. Tuh. Au bi ghairi zalika. Atau dia itu menggunakan aradiyat saja. Berarti kan harus paham apa itu aradiyat, apa itu dzati. Au bi ghairi zalika, sehingga dinamakan dengan rasmun naqis. Jelas? Sehingga akhirnya wa baqiya khamisun, tersisalah yang keempat, wa huwa ta'rif al-lafzi, yaitu ta'rif lafaz. Nih, yang atas nih, ta'rif lafaz. Apa itu ta'rif lafaz? Wa huwa ma anba'a 'ani syai'i bil lafzi azhara muradifin. Sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang lain atau menyadarkan, karena di sini enggak mendatangkan, hanya menyadarkan. Karena kalau mendatangkan itu ta'rif namanya. Karena kan mendatangkan itu imma mendatangkan mahiyah, imma mendatangkan mumayyiz. Gitu. Kamu nggak tahu pohon apel itu yang ada buah apelnya loh. Dia tahu buah apel, tapi dia nggak tahu pohon apel. Gitu. Ya udah, kamu cari aja di mana pohon yang ada buah apelnya, kayak itu. Berarti kan dia nggak mendatangkan zatiyatnya pohon apel, hanya mendatangkan mumayyiznya. Saat dia udah menemukan, oh ini pohonnya ada buah apelnya, ini berarti pohon apel. Nah, itu berarti dia mendapati pembeda antara pohon apel sama pohon selain apel. Jelas ya? Sedangkan ta'rif bil lafzi enggak. Ta'rif bil lafzi itu menyadarkan sesuatu yang dia udah tahu sebelumnya. Gitu. Kamu nggak tahu u itu kelapa loh. Dia kan nggak mentarifkan. Dia udah tahu ta'rif kelapa. Tetapi dia nggak tahu ta'rif itu ada salah satu lafadznya menggunakan u. Nggak tahu. Seperti misalnya orang udah tahu ta'rif singa itu adalah hayawan muftaris, tetapi dia nggak tahu kalau ta'rif itu digunakan juga kepada lafadz godonfar. Jadi saat dikatakan godonfar dia nggak tahu, tetapi ente nggak tahu godonfar. Godonfar itu adalah singa. Dialihkan bahasanya, gitu. Sehingga saat dialihkan bahasanya tersadarlah mahiyah yang dia udah tahu sebelumnya. Jelas ya? Beda kalau misalnya ente nggak tahu godonfar, nggak tahu godonfar itu singa lo, nggak tahu juga, baru ditarifkan. Itu adalah hayawan muftaris, baru tahu. Jelas ya? Oke. Apa itu ta'rif lafzi? Wa huwa ma anba'a, sesuatu yang membuat, membangun, seperti itu. Anisyai'i bilafzin, yang menggunakan lafadz azhara muradifin. Menggunakan lafadz lain yang taroduf. Paham taroduf ya? Taroduf adalah dua lafadz yang dimana maknanya sama. Itu taroduf. Seperti antara basyar sama insan, itu adalah taroduf. Lafadznya dua, maknanya satu. Seperti ukor sama al-khomru. Salah satu nama lain daripada khomar itu adalah ukor. Ini nanti ada masailnya ini di dalam ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq atau ilmu ada. Oke, kita lanjut. Faqad akhadha fi bayanil arba'ah
Faqala, baru beliau mulai menjelaskan penjelasan satu persatu dari 4. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya akhadha itu salah satu fi'lu syuru' namanya. Sehingga akhirnya akhadha itu bukan ngambil kalau kita artikan. Karena dia salah satu fi'lu syuru', maka artinya adalah mulai. Gitu. Akhadha yatakallamu, kayak gitu. Berarti dia mulai membicarakan apa. Kalau kita tahu dia itu fi'lu syuru'. Hah? Kalau mengambil, ya lihat siyakul kalamnya. Akhadha juga, akhadha itu artinya mengambil juga. Tetapi kalau lafaz-lafaz seperti ini itu biasanya menggunakan fi'il syuru'. Waqad akhadha fi bayanil arba'ah. Lalu beliau mulai menjelaskan penjelasan dari masing-masing 4 itu. Faqala, apa yang beliau jelaskan? Al-haddu. Apa itu had? Qaulun dalun ala mahiyatis syai'. Perhatikan di kata-kata saat beliau mengatakan qaulun. Berarti had itu hanya memasukkan qaulun saja. Sama sekali tidak memasukkan tidak memasukkan kitabah, tidak memasukkan isyarah seperti itu. Dia hanya memasukkan lafaz qaul. Had itu adalah qaulun. Yang dimana qaulunnya itu menjadi dal. Itu harus ingat banget tentang dal. Dal itu apa? Dal itu adalah wasilah, media yang digunakan. Had itu adalah qaulun yang menjadi dal, yang dimana dalnya itu mengarah kepada mahiyatis syai'. Seperti itu. Dalnya itu mengarah kepada mahiyahnya sesuatu. Ini sebenarnya ada makna dalamnya, tolong dihapus biar saya jelasin. Jadi gini ya, saya jelasin biar nggak pada salah paham. Misal gini, ta'arif daripada al-insan itu adalah al-hayawan natik. Kan kita memahami bahwasanya ta'arif sesuatu itu kan makna sesuatu, definisi sesuatu itu makna sesuatu. Jangan kalian pahami bahwasanya suara dari hayawan natik itu makna insan. Paham nggak? Suara dari hayawan natik itu hanya mu'arifnya insan. Apa maksud mu'arif insan? Karena itu hanya sebagai lafadz yang mendatangkan makna aslinya insan. Apa maksudnya? Saat dikatakan hayawan natik, kalian jangan memahami, oh berarti maknanya insan itu hayawan natik. Bukan. Tetapi makna insan itu adalah pengetahuan yang sampai kepada kalian melalui lafadz ini. Kalau lafadz ini nggak berhasil menyampaikan makna kepada kalian, dalam artian imma kalian nggak paham lafadz ini, atau karena kalian nggak begitu ngeh dengan lafadz ini, maka akhirnya ini nggak menjadi mu'arif, nggak menjadi pendatang makna, nggak menjadi penyampai makna. Kalau misalnya kalian paham melalui lafadz ini, jangan dipahami bahwasanya lafadz ini adalah makna insan. Paham ya? Lafadz ini hanya sebagai media untuk menyampaikan makna insan. Karena makna insan itu adalah sesuatu yang memiliki sisi kehayawaniahan dan kenatikiahan. Itu tadi suara saya bukan makna insan ya, gitu. Tetapi pemahaman kalian saat kalian paham, itu makna insan. Berarti kalian membayangkan sesuatu, itu makna insan. Jelas sampai sini? Oke. Ini al-insan
hayawan an-natik. Kenapa? Karena di saat disampaikan hayawan natik, masing-masing dari dua lafadz ini menyampaikan maknanya sendiri. Hayawan itu menyampaikan, hayawan itu adalah jismun nami hassas mutaharik bil iradah. Natik itu adalah lahu quwwah mudrikah. Menyampaikan itu, sisi-sisi itunya. Nah, yang tersampaikan dari sisi itu menggunakan wasilah lafadz ini, itulah yang dinamakan dengan mu'arif. Apa maksudnya mu'arif? Mu'arif itu adalah lafadz yang menjadi dal untuk apa? Dal untuk menyampaikan mahiyahnya sesuatu. Mahiyah aslinya insan itu adalah al-hassas, al-mutaharrik, bil iradah, lahu quwwah mudrikah. Itu mahiyah aslinya insan. Disampaikan dengan lafadz al-hayawan an-natik. Mahiyah dari hayawan natik juga hassas, mutaharrik, bil iradah, lahu quwwah mudrikah. Sama. Jelas ya? Ada yang kurang jelas nggak sisi itunya? Jadi kalian jangan memahami bahwasanya hayawan natik itu adalah makna insan. Berarti kalian salah paham di dalam makna. Di dalam memahami makna gitu. Maka saya selalu berkali-kali mentanbih, jangan pahami makna dengan arti terjemah. Makna itu bukan terjemah, kayak gitu. Makna itu adalah pengetahuan. Lafadz ini misal ada kitab diterjemah, itu bukan berarti kita memahami maknanya, enggak. Maknanya itu adalah pengetahuan yang dititipkan sama musonif melalui lafadz. Sekalipun diterjemah, itu berarti bukan berarti mengungkap makna, enggak juga. Karena bisa jadi makin diterjemah makin bingung. Coba aja kalian baca terjemahan matan apa gitu misalnya, bukan makin paham kalian, makin bingung. Itu kan berarti terjemah itu bukan penyampai makna. Jelas ya? Penyampai makna itu apa? Penjelasan yang panjang. Maka sampai dikatakan matan yang ringkas itu ada ribuan makna yang dititip sama para musonif di lafadz itu. Makanya akhirnya satu lafadz ringkas atau ada satu kitab ringkas punya syarah segini, nanti punya hasiah sampai 10 jilid misalnya. Kayak gitu. Itu berarti apa? Itu adalah titipan-titipan makna yang dititipkan sama musonif melalui seuntai kata itu tadi itu. Gitu. Maka sampai dikatakan bahwasanya untaian kata itu enggak melulu bisa, bahkan sampai dikatakan enggak pernah bisa untuk menyampaikan makna, luasnya makna kayak gitu. Lautan makna. Untaian kata itu enggak akan bisa menyampaikan lautan makna. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas enggak? Jadi pahami makna ya. Pahami makna-makna itu apa? Makna itu pengetahuan kalian terhadap sesuatu. Ulama itu memiliki pengetahuan yang lautan kayak gitu. Nah, bayangkan bagaimana mereka-mereka itu di saat pengetahuannya sebegitu luas harus meringkas atau menitipkan itu dengan lafadz tertentu. Makanya akhirnya setiap huruf dari lafadz yang beliau pilih di dalam kitab-kitab beliau itu adalah huruf-huruf yang terpilih banget. Sehingga masing-masing huruf itu punya alasan. Kenapa beliau menggunakan fa, kenapa beliau menggunakan lam, kenapa beliau menggunakan fi, menggunakan mim. Semuanya itu berguna. Gitu. Itu baru makna yang dititipkan sama manusia. Apalagi makna yang dititipkan sama Tuhannya manusia. Kayak itu. Makanya lafadz Quran itu adalah lafadz yang luar biasa. Tiap hurufnya. Satu persatu huruf aja punya thawab semua. Kenapa? Karena itu adalah lafadz-lafadz yang terpilih. Gitu. Kamu itu ini lafaz-lafaz semua ini itu udah terpilih semua untuk menyampaikan makna yang disampaikan sama Tuhan. Nah, makna itu biasa kita kenal dengan sebutan kalam nafsi. Itu kita harus paham banget itu ikatan itu, apalagi kalau kita ngaji usul fikih, muara daripada semua ilmu alat. Oke, ada yang kurang jelas nggak nih? Jangan sampai salah paham. Makanya saya tanbih. Karena akan berbahaya banget kalau kalian sadar bahwasanya pemahaman kalian salah saat kalian udah ngaji jauh gitu ya. Ngaji usul fikih susah kok. Karena mengira makna itu terjemahan gitu. Susah jadinya. Nah, makanya di sini dikatakan ta'arif itu adalah qaulun, suara, dalun yang menjadi dal ala mahiyati syai'. Yang dia itu menjadi dal menunjukkan kepada mahiyahnya sesuatu. Berarti ini juga lafadz gitu. Dalam artian apa? Hayawanatik itu lafadz. Lafadz dari mu'arifnya insan, bukan makna insan. Makna insan itu adalah pemahaman yang sampai kepada kalian melalui wasilah lafadz ini tadi. Jelas ya sampai sini ya? Kenapa kok bisa melalui wasilah lafadz ini ya? Karena dia dalnya. Gitu, dal medianya. Apa media untuk memahami insan? Lafadz, hayawan, natik. Ini medianya. Gitu. Apa madlulnya? Apa yang mau disampaikan? Ya semua yang kalian ketahui itu. Oke. Makanya Imam Zakaria menggunakan media kitab matla'nya untuk memahamkan kalian Isaguji. Gitu. Jadi jangan kita menangkap bahwasanya oh ini adalah makna dari Imam Zakaria. Enggak dong.
Ini hanya lafadz yang dititipi segelintir makna saja. Atau apa, segelintir lafadz yang dititipi lautan makna sama Imam Zakaria. Makanya akhirnya apa? Saking dakiknya lafadz ini punya hasiah yang banyak. Kalau dikumpulkan bisa sampai berpuluh-puluh jilid itu hasiah-hasiahnya itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggali makna-makna yang sedang disampaikan sama Imam Zakaria. Itu yang dinamakan dengan lautan makna. Itu makna itu sangat luas. Jadi karya ulama, kalau kita ngelihat karya ulama itu lafadz aja, lafadz itu maksudnya tulisannya aja segitu besar, pahami maknanya itu lebih enggak terbayang lagi tuh. Oke, jelas ya? Nah, apa maksudnya mahiyatus syai' ay haqiqatud dzatiyah. Haqiqatihi adz-dzatiyah. Itu maksudnya mahiyatus syai'. Mahiyatus syai' itu adalah haqiqat adz-dzatiyahnya. Oke, kita lanjut. Wa huwa alladzi yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi al-qaribaini kal hayawan an-natiq binisbah ila insan. Nah, nih baru saya catatkan. Nih, al-had. Tadi itu at-ta'rif misal. Itu ada al-had. Had itu ada yang tam. Tam itu apa? Tam itu kalau terkumpul daripada, saya tulis jins itu jim, qaf itu qorib. Jins qorib plus fasal qorib. Paham ya maksudnya ya? Jins qorib plus fasal qorib. Berarti harus paham qorib itu apa. Makanya kita kemarin menjelaskan itu semua. Nanti kalau yang nakisnya, itu menggunakan jins ba'id plus fasal qorib. Menggunakan jins ba'id plus fasal qorib. Itu yang nakisnya. Baru kalau rosem menggunakan apa? Atam sama nakis. Rosem menggunakan apa? Kita lihat di sini satu persatu aja. Wa huwa alladzi yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi al-qaribaini. Berarti kalau dia menggunakan jins sesuatu dan fasalnya sesuatu yang dua-duanya itu qarib. Apa maksudnya dua-duanya itu qarib? Berarti menggunakan jinsun qarib sama faslun qarib. Kal hayawan an-natiq binisbah ilal insan. Seperti insan ditakrifkan hayawan natiq. Hayawan itu adalah jins qarib dia. Apa maksudnya hayawan itu adalah jins qarib dia? Karena itu adalah tamamul mahiyah al-mushtarakah. Gitu. Karena itu adalah mahiyah yang paling tamam bagi insan. Kenapa? Karena dia juga bisa disebut dengan nami. Hanya saja nami itu nggak tamam. Karena ada mahiyah yang belum tersebut. Sedangkan kalau hayawan itu udah paling tamam. An-natiq itu adalah fasalnya si insan. Fasal terhadap apa? Terhadap insan sama selain insan di jins qaribnya. Itu kan pembahasan kita kemarin. Fasal kalau dia membedakan sesuatu sama yang lain melalui jins qaribnya dinamakan dengan fasal qarib. Tapi kalau dia membedakan sesuatu sama yang lain melalui jins ba'idnya dinamakan dengan fasal ba'id. Jelas ya? Seperti apa? Seperti hassas bagi insan. Kalau dia itu kita sedang membedakan antara insan sama kaktus. Kan kita, apa bedanya manusia sama kaktus? Oh, manusia bisa mengindra, kaktus nggak bisa. Nggak perlu kita katakan manusia itu natik. Manusia itu natik digunakan kalau kita membedakan apa beda manusia sama kuda, sama asad, sama dan seterusnya. Jelas ya? Gitu. Tapi kalau misalnya kita membedakan antara dia sama pohon, ya udah kita pakai pembeda yang di dalam ini jauhnya jenis baitnya. Jelas? Itu berarti apa beda manusia sama pohon? Manusia itu bisa mengindra. Gitu. Manusia itu punya indra seperti itu, punya panca indra. Sedangkan pohon itu nggak punya, kan gitu. Nggak kita katakan manusia itu bisa berpikir, pohon nggak bisa berpikir, itu terlalu jauh. Cari aja yang terdekatnya, kayak gitu. Yang terdekat yang tidak bisa dilakukan oleh pohon, gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Binisbah ilal insan. Li'annaka idza qulta mal insan fayuqal al hayawan an-natiq. Fayuqal al hayawan an-natiq. Begitu juga itu tadi. Kan tadi dikatakan kalau menggunakan jins qarib dan fasal qarib maka namanya hatam. Begitu juga apabila dia menggunakan ta'rif dari jins qaribnya.
ta'rif dari jins qoribnya. Apa maksudnya? Kalau misalnya dia menggunakan jins qorib kan berarti apa itu insan? Hayawan natik. Tapi dia nggak menggunakan jins qorib, dia menggunakan ta'rif dari jins qoribnya. Berarti apa itu insan? Insan itu adalah al-hassas, al-mutaharrik, bil iradah, natik. Paham nggak? Berarti dia menggunakan ta'rif dari jins qorib dan menggunakan fasal qorib. Juga sama, boleh seperti ta'rifnya. Ta'rifnya juga disebut dengan had yang tam. Berarti had yang tam itu imam menggunakan jins qorib dan fasal qorib atau menggunakan ta'rif dari jins qorib dan fasal qorib. Jelas? Nah ini, makanya katakan wakal jinsil qoribi hadduhu. Sebagaimana kita bisa menggunakan jins qorib, maka kita juga bisa menggunakan haddu jinsil qorib. Punya kembali kepada jinsil qorib. Haddu jinsil qorib. Kaqaulika fi haddil insan, ma huwal insan? Huwa al-jismun nami al-hassas al-mutaharriku bil iradah an-natiqu. Jelas? Ada yang kurang jelas nggak nih? Oke, lanjut. Wa huwa ay alladzi yatarakkabu mimma dzukira. Apa maksudnya mimma dzukira? Yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi al-qaribaini. Alladzi yatarakkabu mimma dzukira al-haddut tamu. Maka namanya adalah had yang tam. Amma kaunuhu haddan. Ini baru asbabut tasmiyah, sisi tasmiyah. Kenapa dinamakan had? Kenapa dinamakan tam? Kenapa dinamakan rosem? Kenapa dinamakan nakis gitu. Amma kaunuhu haddan fali annal hadda lughatan al-man'u. Kenapa dinamakan had? Karena had itu secara bahasa adalah membatasi atau melarang. Kayak itu. Maka dinamakan dengan had. Berarti tujuan had itu adalah agar saya melarang afrod-afrod selain yang saya sedang sebutkan itu masuk. Maka dinamakan dengan had. Apa maksudnya? Wa huwa mani'un min dukhulil ghairi fihi. Itu. Berarti dia itu menjadi pembatas, menjadi penghalang. Mani itu kan juga penghalang. Menjadi penghalang agar afrod-afrod selain insan ikutan masuk. Makanya akhirnya ini dinamakan dengan had. Hayawan natik itu dinamakan dengan had. Kenapa? Karena gara-gara hayawan natik, faros nggak ikutan masuk. Gara-gara hayawan natik, asad nggak ikutan masuk. Dihalangin sama hayawan natik. Maka dinamakan dengan had. Jelas ya? Wa amma kaunuhu tamman, kenapa dia dinamakan tam? Falidzikri jami'iz dzatiyat fihi. Karena dia disebut semua dzatiyatnya. Wa kharaja bi dzikri mahiyati syai' ar-rasmu. Di kata-kata tadi itu di atas saat disebutkan qaulun dalun ala mahiyati syai' al-had. Kenapa mengeluarkan rosam? Karena rosam itu enggak dalun ala mahiyati syai'. Rosam itu adalah dalun ala mumayyiziz syai'. Kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya hidup. Tutup aja, tutup. Bising banget. Ini kayaknya yang bangunan ini tuh lebih dekat ke jalan kayaknya ya. Kerasa banget bisingnya. Soalnya tadi saya ngajar di KSW kayak nggak sebising ini. Padahal di KSW lantai 1. Dia kayaknya lebih jauh gitu ya yang KSW itu ya. Bravo KSW dah? Bukannya ini KPMJB? Dia asli Bandung, lahir di Jawa Tengah, tapi sekolah di Jawa Timur. Wah. Sampai mana kita ada di ini? Aine wa amma kaunu tamma falidzikri jami'iz dzatiyat fi wa kharaja bi dzikri mahiyati syai' ar-rasmu. Kenapa rasam itu marfu? Dari aywa. Dari kharaja. Ai wa kharaja ar-rusmu, binya itu adalah bisa babi. Wa kharaja ar-rusmu bisa babi lafzi atau bisa babi dzikri mahiyati syai'. Kan di ta'rif ada dalun ala mahiyati syai'. Gara-gara ngomong mahiyati syai' keluar si rosam. Karena rosam itu enggak dalun ala mahiyati syai'. Rosam itu adalah dalun ala mumayyiziz syai'. Ini jelas ya? Fa innahu kalau di sini beliau mengatakan athari syai', enggak mumayyiz tetapi athar.
Fa innar rasma, kembali kepada rasam. Fa innar rasma innama yadullu ala athari syai' kama sayati. Nah, terus selanjutnya wa kalamuhu yadullu ala takhsisil haddi bidawatil mahiyah al murakkabat fatakhrujul basait. Kalamnya beliau saat beliau mengatakan alladzi yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi, berarti had itu hanya diperuntukkan untuk yang mahiyahnya itu murakkab. Maka nanti ta'rif itu ada ta'rif murakkab, ada ta'rif basit. Apa maksud ta'rif basit? Seandainya dia itu mahiyahnya nggak murakkab, yaitu basit. Ini kalau kita nggak pakai pendekatan makulat nggak akan paham ini. Itu intinya ada suatu, kemarin kan sempat saya sebut itu tentang ada yang namanya, atau bukan di sini ya saya sebut ya. Jadi bingung saya saking banyaknya majelis ini. Ada namanya nuqtah. Nuqtah pernah saya sebut nggak di sini? Nuqtah. Aywa, permulaan satu dimensi itu nuqtah. Nah, nuqtah itu permulaan satu dimensi. Kalau udah satu dimensi itu namanya aywa, khot. Gitu. Khot itu berarti udah satu dimensi. Kalau udah ada ininya lagi namanya satah. Kayak gitu. Kalau misalnya udah bangun ruang itu maksudnya ada volume, ada isi, kayak gitu. Nah, itu kalau udah bangun ruang, kita nih bentuk, ada isi. Ini dinamakan bangun ruang. Karena kalau cuma datar doang itu namanya satah. Gitu. Kalau cuma satu baris doang itu namanya khot. Nah, itu pasti diawali sama satu titik yang dimana titik itu nggak bisa dipecah. Makanya kita jangan bayangin nuqtah itu titik bahasa Indonesia, bukan. Nuqtah itu adalah satu titik awal dari satu dimensi. Jelas ya? Gitu. Tapi kita nggak mengatakan nuqtah itu 0 dimensi. Enggak, nuqtah itu udah masuk satu dimensi tapi dia itu adalah titik awalnya. Jelas ya? Gitu. Nah, itu nanti dinamakan dengan basit. Kenapa? Kalau dia titik awal berarti kalau ditakrifkan gimana? Dia itu nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada apa gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan basit. Nah, kalam beliau saat beliau mengatakan had itu adalah alladzi yatarakkabu min jinsi syai'i wa fasli, itu berarti harus mahiyah yang murakkabah. Sehingga akhirnya apa dampaknya? Sesuatu yang basit nggak mungkin bisa ditakrifkan dengan takrif had yang tam. Kenapa? Karena had yang tam itu terdiri daripada jins dan fasal yang qarib. Sedangkan sesuatu yang basit itu tidak memiliki jins, gitu, tidak memiliki jins. Kalau dia tidak memiliki jins, maka nggak akan memiliki fasal. Seperti itu ya. Berarti nggak akan bisa ditakrifkan dengan had yang tam. Itu maksudnya. Nah, di sini boleh mengatakan fatakhruju al-basait. Basait jamak dari basit. Fa innaha ay fa innal basait innama tu'arrafu birrusum la bil hudud. Rusum bukan SPP ya. Lanjut. Wa yu'tabaru fil haddi tam taqdimu. Maka takdim dan takhir itu di dalam had itu berlaku. Maksudnya apa? Insan hayawanatik. Boleh nggak kita katakan insan an-natiq al-hayawan? Gitu. Itu boleh, tetapi nanti nggak menjadi had yang tam lagi, gitu maksudnya. Seperti itu. Karena nanti yang dianggap adalah natiknya yang dianggap. Sehingga kalau yang dianggap natiknya berarti yang dianggap fasalnya. Nah, kalau menggunakan fasal saja maka dinamakan dengan naqis. Jadi naqis ini nanti imam menggunakan jins ba'id dan fasal qarib, imam menggunakan fasal qarib saja. Tetapi itu khilaf. Khilaf dalam artian ulama ada yang membolehkan menggunakan fasal qarib saja, ada yang tidak membolehkan. Wajib menggunakan jins walaupun ba'id. Nah, itu salah satu ulama yang ikut kepada yang membolehkan fasal qarib saja itu adalah Imam Akhdari. Oke. Wa yu'tabaru fil haddi tam. Makanya beliau mengatakan yu'tabar fil haddi tam, bukan yu'tabaru fil had. Tetapi fil haddi tam. Urutan itu, takdim takhir itu dipertimbangkan dalam had yang tam. Tetapi nggak dipertimbangkan dalam had. Paham ya maksudnya had yang tam dan had ya? Had kan berarti bisa lari ke naqis. Kayak itu. Tetapi kalau kita mau menjadikan dia tam, maka wajib dikedepankan jins dulu baru fasal. Kalau kita nggak mau mempertimbangkan yang takdim takhir, ya udah berarti had yang naqis jadi. Nah, nih berarti
Wa yu'tabaru fil haddit tam taqdimul jinsi 'alal fasli. Kenapa kok wajib ditakdim? Li'annal fasla mufassirun lahu. Hunya kembali ke aywa, mufassirun lil jins. Al insan hayawan, ayu hayawan. Dikatakan hayawan yang seperti apa? Hayawan yang natik. Wa mufassiru syai' mutaakhirun anhu. Anis syai' maksudnya. Sedangkan mufassir syai', penjelasnya sesuatu, pentafsirnya sesuatu, wajib datangnya belakangan. Tafsir Quran itu ya harus ada setelah Quran. Nggak mungkin ada tafsir Quran sebelum Quran. Quran belum ada, udah ada tafsirnya, luar biasa itu namanya. Gitu. Begitu juga tafsirnya karakter seseorang ya harus ada setelah orang itu ada. Gitu. Jangan pula orangnya belum ada, nih sepertinya anak kamu bakal begini. Oh belum ada, luar biasa itu namanya. Gitu. Ngalah-ngalahin Tuhan dia. Tuhan aja belum menetapkan anaknya gimana, tapi udah ditafsirkan. Kalau ngelihat bapaknya seperti ini, wah kan gitu kan. Ini udah diperkirakan nih anaknya akan gini ya. Nah, terus lanjut. Qila, ini yang saya sempat singgung tadi tentang ta'riful had. Ta'rif maksudnya. Tapi beliau mengapa dikatakan ta'riful had agar gak bingung. Qila la yumkinu ta'riful had. Maksud ta'riful had itu adalah ta'rifu ta'rif. Gak mungkin kita mendefinisikan definisi gitu. Gak mungkin kita mentarifkan ta'rif. Waqila la yumkinu ta'riful had. Kenapa? Li'alla yalzamut tasalsul. Karena akan terjadi tasalsul. Apa ini adalah ta'rifnya ta'rif? Ya ta'rifnya apa? Ya ini ta'rifnya ta'rif. Ya apa? Ya, itu gitu-gitu terus tuh. Sampai nggak ada habisnya. Ta'rifnya ta'rif. Coba sebutkan ta'rifnya ta'rif. Nah, ini apa? Ini adalah ta'rifnya ta'rif. Ya apa gitu. Kan gitu terus. Nggak ada habisnya. Wa ujiba biman'i luzumihi. Ini istilah-istilah ada bahas ini. Ini Imam Zakaria itu kan yang salah satu gelar tertinggi beliau itu adalah Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam itu merupakan salah satu gelar kepada ulama yang benar-benar bisa menjami antara ulum akliyah sama nakliyah. Luar biasa di ulum akliyahnya dan luar biasa di ulum nakliyahnya. Imam Zakaria itu kontribusi di ulum akliyahnya luar biasa. Ya kayak gini, punya syarah-syarah terhadap mantik, punya syarah usul fikih, kayak itu, punya matan usul fikih gitu. Atau punya syarah terhadap adat bahas, ada bahas wal munadharah ya maksudnya. Gitu. Dan juga beliau ulama besar fikih. Gitu. Fikih itu sangat dipertimbangkan kaul beliau. Maka kitab-kitab beliau, kitab Minhajul Thulab, gitu, kitab Fathul Wahhab itu menjadi kitab-kitab muktamad di dalam fikih. Nah, maka dari itu kelas-kelasnya saat beliau menjelaskan mantik ya beliau sudah mendatangkan istilah-istilah ada bahas wal munadharah. Maka ini kita waktu mengatakan wa ujiba biman'i ludumi itu mana istilah ada bahas itu. Nah, jadi di istilah ada bahas itu adalah ada istilah mana, ada istilah naqad seperti itu. Apa dijawab dengan dalil dari luzumnya gitu. Mana itu istilahnya adalah orang mendatangkan klaim, kita meminta dalil. Itu namanya mana. Kayak gitu. Wa ujiba biman iluzumi. Maka kalau kita mau menjelaskan dalam ya kita jelaskan apa luzum yang terjadi. Li'anna haddal haddi nafsul hadd. Karena ta'rifnya ta'rif ya itu ta'rif juga. Paham ya maksudnya? Itu aja pahaman iluzumi. Karena ta'rifnya ta'rif itu adalah ta'rif. Kama anna wujudal wujud nafsul wujud. Wujudnya sesuatu yang wujud itu nafsul wujud sama. Itu simpelnya gitu aja. Karena kalau mau dibahas detail bikin pusing. Bima'ana annal haddal haddi min haitsu innahu haddun mundarijun fil haddi. Bahwasanya hadnya had atau ta'rifnya ta'rif atau ta'rifnya had atau hadnya ta'rif atau putar-putarlah gimana pun itu. Itu ya ta'rifnya ta'rif itu juga ta'rif. Kayak itu. Itu adalah salah satu afrod dari ta'rif. Misalnya gini. Ada kulli yang dimana kullinya itu adalah ta'rif. Banyak afrodnya. Juz'iyatnya banyak. Apa? Ta'rifnya spidol, ta'rifnya meja, ta'rifnya kursi, ta'rifnya papan tulis gitu ya. Ternyata salah satu afrodnya adalah ta'rifnya dia. Kan gitu kan? Nah, sehingga kalau misalnya kita katakan seperti itu, maka ta'rifnya dia ya salah satu afrodnya dia gitu. Ta'rifnya ta'rif, salah satu afrodnya ta'rif. Maka nggak ada masalah kita mentakrifkan dia, nggak akan terjadi tasalsul, nggak akan ada ujungnya gitu. Maksudnya nggak akan berujung kepada yang nggak ada ujungnya gitu.
Maka sah-sah aja. Makanya beliau mengatakan annal haddal had min haitsu innahu haddun. Yang penting kita lihat dari sisi dia salah satu afrodnya ta'rif. Maka dia merupakan ta'rif juga. Mundarijun fil had wa inimtaza anhu bi idhafatihi ilai. Walaupun saat diidofakan itu jadi beda. Had dan haddul had dua ini harusnya beda. Karena had ta'rif saja dan ta'rifnya spidol beda. Gitu, ta'rif saja dan ta'rifnya kursi beda. Paham ya? Nah, tapi kalau kita ngelihat dari sisi dia itu juz'inya, maka ta'rifnya spidol bisa kita katakan sebagai ta'rif. Ta'rifnya papan tulis bisa kita katakan sebagai ta'rif gitu. Nah, makanya beliau mengatakan wa inimtaza anhu bi idhafatihi ilahi. Walaupun saat diidofakan haddul had sama had doang itu beda gitu. Walaupun berbeda di situ. Walaupun dibedakan dengan idhofahnya tetapi tetap sama. Lanjut, wal haddun naqis. Apa had naqis? Wa huwa alladhi yatarakkabu min jinsi syai'i al-ba'id. Ini jins ba'id wa faslihi al-qarib. Dengan menggunakan fasal yang qarib. Apa itu contohnya? Seperti apa jins ba'id bagi insan? Jismun. Berarti jismun natiq. Mahwal insan jismun natiq. Nah, berarti menggunakan atau jauhar natiq, lebih jauh lagi. Berarti menggunakan jins baitnya dan juga menggunakan fasal qaribnya. Maka kalau dia mentakrifkan sesuatu dengan mendatangkan jins bait dan fasal qarib, dinamakanlah takrifnya ini dengan takrif had yang naqis. Kalau jinsun qarib faslun bait bisa. Fasal nggak bisa bait. Itu. Karena kalau misalnya jins qarib fasal bait ya jadi fasal qaribnya si jins jadinya. Hayawan yang hassas gitu kan. Itu kan fasal qaribnya dia. Atau hayawan yang mutaharibin. Oke, kita lanjut. Kal jinsi an-natiq binisbah ilal insan amma kaunahu haddan jelas ya. Kenapa dinamakan had? Karena masih tetap menggunakan zatiyatnya. Kan ini ada zatiyatnya yaitu jins qarib dan fasal qarib. Ini ada zatiyatnya yaitu fasal qarib. Ini juga ada zatiyatnya kan jins ba'id, tetapi jins itu tetap zatiyatnya walaupun ba'id. Oke. Amma kaunu haddan falima marra. Dia menggunakan zatiyat. Atau kalau bahasa lainnya gini. Kenapa dinamakan had? Ya karena had itu ta'rifnya mana? Tadi mani' sebagai penghalang, yaitu jelas seperti yang tadi. Wa amma kaunu naqisan, tapi kenapa dinamakan naqis? Karena tidak benar-benar memunculkan semua zati yang qaribnya. Gitu, tidak benar-benar memunculkan zatinya. Kan ini dimunculkan semua zati yang qarib. Fasal jins qarib itu zati dia, fasal qarib itu zati dia. Ini masih zati dia tapi yang ba'id. Makanya karena tidak dimunculkan semuanya, makanya jadinya naqis, tidak sempurna, tidak tam. Wa amma kaunu naqisan fali adami dzikri jami'iz zatiyati fihi. Hinya kembali kepada ta'rif. Kenapa dinamakan naqis? Karena tidak disebutkan semua zatiyatnya. Ada yang kurang jelas? Baru setelah ini kita bahas yang rosem. Ada yang ingin ditanyakan? Mau langsung lanjut atau mau direnungi dulu? Saya kasih waktu 2 menit untuk merenung. Merenung berpikir ya.
Kalau apa? Ah, ah. Tadi ba'dunya kan dijelasin tentang kalau dia nggak nyebut jins qorib, itu berarti harus paham jins itu apa ya di pembahasan jins kemarin. Kalau yang qorib itu apa di pembahasan kemarin juga. Dan juga nggak nyebut fasal qorib, berarti harus paham fasal itu apa dan yang qorib itu apa, kan gitu kan? Gitu. Nah itu aja. Kalau dia nggak nyebut dua ini, tetapi masih nyebut salah satu zatiyatnya, maka dia dinamakan dengan naqis. Nah tentang penentuan mana bait, mana qorib, penentuan mana itu penentuan ya. Yang penting kita paham dulu nih, apa yang dikatakan qorib, apa yang dikatakan bait, paham. Tapi tentang penentuannya itu nggak koridor ilmu mantik. Paham nggak maksudnya? Itu nggak koridor ini. Itu koridornya di dalam ilmu makulat. Penentuannya. Kita di sini di mantik itu hanya sebatas memahami bahwasanya tasawur itu terdiri dari ta'rif komponennya ini. Penentuan dia jadi jins atau apa itu sebenarnya nggak di koridor ini. Gitu. Maka nanti semua itu hanya contoh-contoh saja yang diberikan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah rosmut tam. Oke. Selanjutnya adalah rosem tam. Apa itu rosem tam? Rosem tam dan rosem naqis. Rosem tam itu adalah apabila dia menggunakan. Ini saya pasang ini dulu, ini kaul yang itifaknya ya. Karena nanti ada kaul ikhtilaf tentang bagaimana kalau menggunakan fasal qorib saja. Itu ikhtilaf, mukhtalaf. Nah, salah satu ulama yang mengambil mazhab itu adalah Imam Akhdari. Dan para syuruhnya mantik, syuruhnya sulam itu mengambil mazhab itu. Termasuk juga di dalam Isawuji syuruh-syuruhnya tuh nanti menjelaskan ini. Kayak gitu. Oke. Rosem itu ada yang tam, ada yang naqis. Apa itu tam? Tam itu apabila dia itu menggunakan jins qorib tetapi menggunakan khosoh. Tetapi harus khosoh yang al-lazimah. Dipahaminya itu yang lazimah ya. Bukan yang mufariqoh, bukan yang mufarik, tetapi harus yang lazim. Nih, kalau dia menggunakan jins qorib dan khosoh yang lazim, maka ta'rifnya nanti dinamakan dengan rosem yang naqis. Rosem yang naqis, rosem yang tam. Kenapa dikatakan tam? Karena ada kesamaan dengan had yang tam. Apa samanya? Sama-sama menggunakan jins qorib. Jelas ya? Ada yang kurang jelas? Nah, baru nanti dia akan dikatakan rosem yang naqis apabila dia menggunakan jins ba'id plus khosoh. Adapun tentang menggunakan khosoh saja itu khilaf. Kita nggak langsung memaparkan itu. Kita paparkan dulu qaul yang dipaparkan sama Imam Abhari di dalam matanya. Karena yang dipaparkan sama Imam Abhari itu adalah yang mutafaknya, yang disepakati, yang sepakat para ulama mengatakan itu adalah rosem naqis atau itu adalah had yang naqis. Ada yang kurang jelas sampai sini? Kenapa dinamakan naqis? Karena ada kemiripan dengan had yang naqis, yaitu sama-sama menggunakan jins ba'idnya. Maka dinamakan naqis. Oke, baru kenapa dikatakan rosem? Karena menggunakan arodiyatnya. Nau'un daripada ta'rifnya ada arodi gitu. Ini apa? Khosohnya. Khosoh itu kan arodi. Oke, kita lihat, kita lanjut. Waros mutam, apa itu rosem tam?
wa huwal ladzi yatarakkabu min jinsi syai'i al-qaribi. Itu wajib ditambah al-qarib karena jins yang dimaksud itu memang jins qarib, bukan jins mutlak. Karena kalau jins mutlak itu masuk qarib, masuk ba'id, masuk mutawasit dan seterusnya. Tapi di sini hanya memasukkan yang qarib saja. Min jinsi syai'i al-qarib wa khawasihi. Khawas itu jamak daripada khasun. Sebagaimana awam itu jamak daripada amun. Wa khawasihi al-lazimati lahu. Nah, berarti harus khosoh yang lazimah. Enggak boleh khosoh yang mufarik. Karena kalau khosoh yang mufarik, dia enggak melulu ada pada mahiyah, pada nau'. Wa khawasihi al-lazimati lahu. Ailil mahdud. Haknya itu hunya kembali kepada mahdud atau kembali kepada nau'nya. Kal hayawan ad-dhahik bil quwwah, itu berarti kalau kita mau artikan yang lazimah. Kal hayawan ad-dhahik bil quwwah. Tapi bil quwwahnya udah disimpan. Di kata-kata dhahik yang dimaksudnya harus dhahik yang lazim ya, nggak boleh dhahik yang mufarik. Karena beda antara dhahik lazim sama dhahik mufarik. Oke. Kal hayawan ad-dhahik bil quwwah fi ta'rifil insan. Berarti apa? Dia menggunakan jins qarib tetapi dikomparasikan atau dipasangkan dengan khosohnya atau dengan khawasnya. Amma kaunuhu rosman, kenapa dikatakan rosam? Li'anna rosmad dari atharuha. Rosam itu kan artinya bekas sesuatu. Makanya ada rosam itu adalah gambar kayak gitu misalnya. Berarti rosmud dari itu adalah bekas rumah. Seperti itu. Misal ada tempat dia itu habis disinggahi sama kuda misalnya kayak gitu. Maka ada jejaknya, ada bekasnya. Nah, jejaknya itu juga dinamakan dengan athar atau dinamakan juga dengan rosam. Oh, ini rosam kuda. Atau misalnya ada kuda jomplang gitu ya, jomplang ke tanah, bentuk dia. Itu kan berarti dikatakan, oh ini adalah rosmud kuda. Apa masalah rosmud kuda? Adalah bekas kuda. Kayak itu, jelas ya? Gitu. Nah, makanya beliau mengatakan li'anna rosmad dari atharuha. Karena rosam dari itu bekasnya. Nah, kenapa? Karena rosam itu memang hanya memberikan athar, enggak memberikan zatiyat, enggak memberikan mana. Walamma kana ta'rifu bil khassatil lazimah allati hiya min athari syai'i kana ta'rifan bil athar. Setelah kalau kita udah mengetahui bahwa saya ta'rif di sini menggunakan khosoh lazimah, yang dimana khosoh lazimah itu hanya atharnya sesuatu, bukan mahiyahnya sesuatu, seperti itu. Hanya asarnya sesuatu, bukan mahiyahnya sesuatu. Maka dinamakanlah ini ta'rif bil athar. Kalau ini ta'rif bil athar, maka namanya adalah ta'rif bil rosam. Oke. Wa amma kaunuhu taman. Kenapa dinamakan tam? Li musyabahatihi al-hadda at-tam. Karena keserupaannya dengan had yang tam, sama-sama menggunakan jinsun qarib. Min haitsu innahu wudi'a fihi al-jinsul qarib. Karena menggunakan jins qarib. Wa quyida bi amrin yahtassu bisyai'. Terus jins qaribnya itu dipasangkan dengan sesuatu khosohnya yang dimana khosoh ini hanya diperuntukkan untuk insan yang bisa melakukan ad-dhahik bil quwwah atau yang bisa memiliki ad-dhahik bil quwwah dengan muqaddimah dhahik yang kita paparkan kemarin itu hanya insan. Jelas? Lanjut. Wa rasmun naqis. Apa itu rasm naqis? Rasm naqis itu adalah alladzi yatarakkabu min aradiyatin takhtassu jumlatuha. Pahami saat dikata-katanya jumlatuha. Jadi rasm naqis itu imam menggunakan ini nih, jins ba'id sama khosoh doang, atau menggunakan kumpulan-kumpulan daripada arad amnya. Apa? Insan itu adalah sesuatu yang bisa berjalan lalu seperti ini, lalu seperti ini. Nah, kumpulan-kumpulan ini hanya bisa dilakukan oleh insan. Paham nggak? Kumpulan-kumpulannya. Tetapi kalau berjalannya saja, apakah hanya bisa dilakukan oleh insan? Enggak. Jelas ya? Nah, ini yang dinamakan dengan menggunakan arodiyat, tetapi dikhususkan bagi insan secara jumlah, gabungan itu semua. Satu persatunya enggak mesti.
Insan itu adalah sesuatu yang bisa menangis, bisa berjalan, bisa memukul, bisa menulis, misalnya seperti itu. Gabungannya hanya insan yang bisa. Tetapi berjalannya saja selain insan bisa, menangisnya saja selain insan bisa, memukulnya saja selain insan bisa. Jelas ya? Makanya itu yang dimaksud dengan takhtassu jumlatuha. Ada yang kurang jelas? Takhtassu jumlatuha. Nah, beliau menambahkan wa in lam yahtassa atau wa in lam yuhtassa kullun minhuma atau kullun minha. Walaupun satu persatunya enggak khususiyah bagi nau. Itu walaupun satu persatunya itu enggak khususiyah. Nah, takhtassu jumlatuha wa in lam yahtassa kullun minhuma bi haqiqatin wahidatin. Takhtassunya ba'nya itu muta'alliq kepada atau muta'allaq kepada takhtassunya, yang dimana hanya dikhususkan kepada satu hakikat saja. Kalau udah gabungan insan adalah sesuatu yang bisa memukul, berjalan, melempar, dan dohik, maka itu insan. Gabungan ini khusus untuk insan. Tetapi memukulnya saja nggak khusus untuk insan, berjalannya saja nggak khusus untuk insan. Itu yang dinamakan dengan takhtassu jumlatuha bihaqiqatin wahidatin. Kaqaulina fi ta'rifil insan, sebagaimana saat kita menta'rifkan insan, innahu masyin ala qadamaihi. Apakah khusus insan? Enggak. Itu ada nggak selain insan yang bisa jalan di atas dua kaki? Ada, yaitu masa kucing sih, penguin, ayam, itu kan masyin ala qadamaihi. Kucing kalau lagi atraksi gitu ya, kaget kita nanti itu kucing misalnya gitu. Innahu masyin qadamaihi. Kalau itu doang, nggak khusus bagi insan. Tambah aridul azfar. Apa aridul azfar? Apa azfar itu apa artinya? Jari yang panjang ininya, yang memiliki ini. Karena nanti ari itu masa bisa gini loh. Kan ada kan beberapa itu yang nggak bisa, yang tetap aja kayak itu. Jari-jari itu nggak bisa merekah. Apa sih maksudnya itu? Bebek misalnya, bebek itu kan nggak bisa merekah lagi atau apa tuh, yang lain-lainnya itu. Nah kalau manusia kan bisa. Penguin misalnya. Nah kalau manusia kan bisa. Oke. Aridul asfar, badil bashar atau badil bashar apa maksudnya? Yaitu yang kulitnya kelihatan, kayak gitu. Ada kan selain insan yang kulitnya nggak kelihatan, seperti ya banyak lah. Ayam itu kan kulitnya nggak kelihatan. Kenapa? Ditutupi bulu kayak gitu. Kucing kulitnya nggak kelihatan. Nah itu kalau seandainya kulitnya kelihatan, panik juga kita itu. Malah mahal jadinya. Kucing nggak ada kulit mahal. Kucing itu tuh apa namanya, kucing sping itu kan nggak ada kulit itu. Nggak ada bulu. Nggak ada kulit, ngeri banget langsung. Nggak ada bulu maksudnya. Badil basyarah itu maksudnya kelihatan. Mustaqimul qomah, yang bisa tegak ininya. Banyak kucing itu nggak mustaqimul qomah, kayak itu. Yang kalau misalnya berdiri itu tegak kayak gitu. Kucing itu nggak. Dohikun bitoba, ada kata-katanya bitoba. Gabungan ini semua hanya khusus insan. Satu persatunya nggak khusus insan. Nah, seperti misalnya tadi masyin ala qadamaihi, ada selain insan bisa. Aridun asfar, ada selain insan bisa. Badil basyarah, ada selain insan bisa. Ikan kan kelihatan juga yang nggak ada sisik misalnya gitu ya. Ikan nggak ada sisik, kelihatan juga ininya kulitnya. Mustaqimul qomah, ada juga selain insan yang bisa tegak, bahkan bisa lebih tegak dari insan kayak gitu ya. Kayak gorila itu kan bisa lebih tegak dari insan itu. Insan nunduk gini, gorila aja bisa lebih tegak. Dohikun bitoba, baru dohikun bitobanya nggak bisa setelah itu. Baru dijelaskan amma kaunuhu rosman falima marra. Kenapa dinamakan rosam? Karena dia hanya menjelaskan asarnya saja. Itu sama. Wa amma kaunuhu naqison. Kenapa dinamakan naqis? Fali adami dzikri jami'i ajza'ir rasmi tam. Karena memang enggak menggunakan semua bagian ajza'nya rasm tam. Nah, itu kalau dari sisi ini. Tapi nanti ada sisi pendapat lain dikatakan naqis karena dia ada kemiripan dengan ahad yang naqis. Sama-sama menggunakan jins ba'idnya. Tapi di sini beliau mengatakan dikatakan nakis karena dia tidak menggunakan bagian-bagian rasm tam. Jelas ya? Baru setelah itu kita bahas tentang wabaqiyat asya'u mukhtalafun fiha. Ini baru perkara-perkara yang mukhtalaf. Apa itu perkara yang mukhtalaf? Yaitu tentang pertama,
At-ta'rif bil arad am ma'al fasal. Arad am ma'al fasal. Berarti apa? Al-mashi an natik. Arad am sama fasal. At-ta'rif bil arad am ma'al fasal kal mashi an natik binisbah lil insan au bil fasli wahdahu, atau menggunakan fasal saja. Nah, maka saya tadi nggak langsung memasang di sini karena ini nanti perkara yang khilaf. Menggunakan fasal saja gitu, atau menggunakan fasal saja. Au ma'al khosoh, berarti fasal dengan khosoh, atau ta'rif pakai khosoh sama pakai fasal sama khosoh. Menggunakan fasal saja seperti natik doang, atau menggunakan fasal dan khosoh seperti natik ad-dhahik binisbah lil insan, itu wal aktsaruna ala anna kullan minha haddun naqis. Ini mukhtalafnya ya. Berarti mutafaknya ini selama jins ba'id dan fasal qorib maka auto dia itu adalah had naqis. Tapi bagaimana kalau misalnya fasal qorib saja, atau bagaimana kalau fasal qorib dan bukan jins tapi apa tadi? Arad am. Bagaimana kalau misalnya fasal qorib dan khosoh? Semua itu masuk ke dalam bagian had yang naqis. Jelas? Wa minha at-ta'rifu bil arad am ma'al khosoh. Terus bagaimana yang di sini ya? Baru kita jelasin ini nih. Pakai khosoh doang atau khosoh pakai arad am atau dan seperti itu. Wa minha at-ta'rif bil arad am ma'al khosoh, seperti al-mashi ad-dhahik binisbah lil insan au bil khosati wahdaha, atau dengan khosoh saja. Au bil khosati wahdaha al-musawiyati lil marsum. Apa maksudnya ini? Seperti misalnya al-insan punya khosohnya apa? Ad-dhahik. Ad-dhahik bil quwah ya maksudnya, karena nanti harus yang lazim. Nah, yang bisa melakukan ini hanya insan. Sehingga akhirnya kalau ini kuli, maka nisbah antara dua kuli ini adalah tasawi. Paham ya? Makanya dikatakan harus khosoh yang musawi. Karena ada khosoh yang nggak musawi. Apa khosoh yang nggak musawi? Ad-dhahik bil fi'il. Nggak musawi. Nggak semua insan dhahik bil fi'il. Kacau juga dunia nanti semuanya dhahik bil fi'il. Nah, tetapi semua insan dhahik bil quwah. Jelas ya? Itu. Nah, oke. Maka apabila dia menggunakan ini yang musawi dengan ini saja gitu maksudnya. Au bil khossati wahdaha al musawiyati. Al musawiyah itu sifat daripada khosoh di belakang tadi. Au bil khossati wahdaha al musawiyati lil marsum. Ini marsum nih. Ini rosam. Wal aktsaruna ala anna kullan minhuma rasmun naqis. Berarti imma khosoh saja faqat. Imma jins qorib plus khosoh itu auto rosam naqis, atau khosoh saja rosam naqis, atau khosoh plus arad am maka rosam naqis. Berarti apa? Insan itu ad-dhahik al-mashi, itu kan berarti arad am, maka itu adalah rosam naqis. Jelas? Baru wa'turidu bi anna ta'rifa birrasmi mumtana'un. Ada i'tirad nanti, apa i'tiradnya? Bahwasanya ta'rif dengan rosam itu mumtani', enggak diperkenankan, enggak diperbolehkan, mumtana'un. Kenapa? Li'annal kharija innama yu'arrifu syai'a idza 'urifa ikhtisasuhu bihi wa fihi daurun. Gini. Kan tadi kan fungsional ta'rif itu sebagai penyampai ini seandainya ini enggak tahu. Jelas ya? Misalnya insan nggak tahu didatangkan ta'rif. Nah, fungsional ini kan kalau ini nggak tahu. Sehingga akhirnya fungsional ta'rif itu harus mendatangkan mahya ini sejatinya. Karena untuk mendatangkan kalau ini nggak tahu. Lah, kok hanya didatangkan asarnya doang? Kalau dia hanya mendatangkan asarnya doang, berarti kan membutuhkan ta'rif dari asar ini juga. Gitu. Asar ini ta'rifnya apa? Kayak gitu. Nah, sehingga membuat dia diketahui. Nah, sehingga akhirnya memunculkan tasalsul akhirnya, atau memunculkan daur. Karena masing-masing ini membutuhkan ta'rif pasian. Sehingga akhirnya mentarifkan dengan rosam nggak sah. Paham ya? Misalnya, oke. Itu yang boleh mengatakan li'annal kharij, sesuatu yang di luar hanya bisa diketahui atau hanya bisa memberitahu sesuatu, innama yu'arrifu syai'a, hanya bisa mentarifkan sesuatu idza urifa ikhtisasuhu. Padahal dia udah kita anggap sebagai khawasnya.
Masa dia dibutuhkan ta'rif lagi? Nah gitu. Idza urifa ikhtisasuhu wa fihi daurun. Kenapa? Karena saat kita menta'rifkan ini butuh ini, saat mau mengetahui ini butuh ikhtisasnya kepada ini. Kayak itu. Maka akan terjadi daur. Makanya menta'rifkan dengan rosim itu nggak bisa. Wa fihi daurun. Kenapa? Litawaqqufi. Tahu daur nggak sih? Ini saya nyebut daur tasalsul, nggak tahu daur. Daur itu bukan sekedar mutar. Daur itu misal untuk mentarifkan ini membutuhkan ta'rif. Ternyata di dalam ta'rif itu ada lafadz yang mau mengetahui lafadz ini membutuhkan dia. Paham ya? Itu kan berarti ma'rifatu syai'i ala syai'in ya'tarifu bihi. Membutuhkan mengetahui dia, membutuhkan suatu yang lain. Ternyata bagian-bagian dia membutuhkan pengetahuan dia. Sehingga akhirnya nggak ada habisnya. Seperti itu. Itu dinamakan dengan daur. Jelas? Kalau tasalsul itu apabila untuk mengetahui dia membutuhkan sesuatu yang nggak ada habisnya. Itu namanya tasalsul. Kayak itu. Jelas ya? Oke. Nah ini beliau sebutkan wa fihi daurun. Kenapa terjadi daur? Litawaqqufi ma'rifati kullin minhuma hina idin ala ma'rifatil akhar. Karena kalau kita mengatakan insan adalah ad-dhahik bil quwwah. Nah, ad-dhahik bil quwwah ini salah satu khawasnya insan. Kalau dia salah satu khawasnya insan, kita harus tahu sisi mana dia khawasnya insan. Kita mau tahu insan lah, kok saat kita datangkan suatu kita harus tahu dari sisi mana khawasnya insan. Kan mutar. Sehingga akhirnya pemahaman dhahik bil quwwah membutuhkan pemahaman insan. Padahal kita sedang mau memberitahu apa itu insan. Mutar kan jadinya. Tuh, itu yang dinamakan dengan daur. Karena ma'rifat tawaqqufi ma'rifati kullin minhuma hina izin ala ma'rifatil akhar. Wa ujiba biman'il hasri al-madhkur. Itu memang mustalahat adabul bahath ini. Dijawab dengan man'i al-hasri al-madhkur, tentang hasr yang tadi kan menghasr kenapa 4? Karena imma nyebut zatiyatnya, imma nyebut sebagiannya, imma tidak nyebut zatiyatnya kayak gitu. Dijawab dengan hasr yang tadi. Maka hasar yang tadi membenarkan adanya rosem gitu. Li jawazi ayyakuna baina syai'i wa lazimihi mulazamatun bayyinatun. Di dalam lazim saya nggak menjelaskan tentang ada lazim itu lazim bayyin sama lazim ghair bayyin. Lazim bayyin itu ada bima'nal a'am, ada bima'nal akhos. Lazim ghair bayyin juga ada bima'nal a'am, ada bima'nal akhos. Intinya lazim bayin itu adalah kita langsung mengetahui kelaziman sesuatu murni dari kita membayangkan saja, nggak butuh dalil. Gitu. Itu dinamakan dengan lazim bayin. Nah ini simpen aja lafadznya gitu. Karena kalau dipaparkan panjang, dipaparkan secara detail ini panjang. Karena bisa jadi antara sesuatu dan lazimnya terjadi mulazamah bayinah. Apa maksudnya mulazamah bayinah? Terjadi keluzuman yang luzumnya itu tidak butuh dalil. Gitu. Sehingga akhirnya sah-sah aja. Tadi maksudnya apa? Saat dikatakan insan itu adalah dohik dan kita mengatakan dohik itu salah satu daripada ikhtisasnya insan, kan gitu kan? Berarti kan kita membutuhkan dalil. Apa dalil dohik itu adalah ikhtisasnya insan? Nah, sehingga akhirnya dipaparkan dalil membutuhkan insan. Padahal kita sedang mentarifkan insan agar mengetahui insan. Jelas ya? Nah, dikatakan itu berarti terjadi daur. Enggak. Bisa jadi dia mendatangkan sesuatu. Ini kan kelaziman, ini malzumnya. Nah, dia mendatangkan suatu malzum dari lazim sesuatu, bisa jadi luzum di dalamnya itu luzum bayin. Apa maksudnya luzum bayin? Luzum yang tidak membutuhkan dalil untuk menjelaskan kelaziman yang terjadi. Gitu. Itu simpelnya gitu aja. Tidak membutuhkan dalil. Gitu. Misalnya saat dikatakan, wah terbakar ya, berarti kita langsung membayangkan pasti kepanasan itu. Gitu. Wah mati lampu ya, panas itu. Padahal kan harusnya ada kelaziman antara mati lampu sama panas, tapi nggak butuh dalil. Itu paham ya? Itu yang dinamakan dengan ada kelaziman antara mati lampu sama panas atau antara terbakar sama panas, tapi kita nggak butuh dalil lagi untuk menjelaskan kelaziman itu. Jelas? Nah, makanya beliau mengatakan bisa jadi kelaziman antara insan sama khawasnya itu adalah mulazamatun bayyinah, nggak butuh dalil, sehingga akhirnya nggak butuh jelasin dia. Gitu. Itu yang dinamakan, yang beliau katakan nggak mesti terjadi daur gitu. Bihaitsu yantaqilu dzihnu minhu ilaihi, yang dimana saat kita membayangkan A langsung membayangkan B secara lazim, nggak membutuhkan dalil. Itu yang dinamakan dengan mulazamatun bayyinah litahaqquqi ikhtisasihi bihi fil waqi wa illam yu'raf. Karena memang terjadi ikhtisasnya. Misal insan adalah dohik, nggak perlu kita butuh dalil tentang mengkhususkan ikhtisas dohik kepada insan.
seperti itu membayangkan. Bisa jadi seperti itu. Wa ilam yu'raf, walaupun kita nggak tahu dari sisi mananya. Itu jawabnya. Baru setelah itu wabima taqarrara ulima anna ta'rif la yakunu bi ghairil qaul. Kenapa? Karena saat beliau mentarifkan ta'rif, beliau menggunakan kata-kata qaulun dalun, pakai qaul. Berarti selain qaul nggak masuk ke dalam ta'rif. Oke. Wa bima taqarrara ulima anna ta'rif la yakunu bi ghairil qaul. Maka kita mengetahui bahwasanya ta'rif itu enggak akan terjadi selain menggunakan qaul. Maka kita mentarifkan dengan isyarah, mentarifkan dengan tulisan, enggak akan terjadi proses ta'rif. Ta'rif sesuai mustalahat mantik. Jelas ya? Gitu. Kal isyarati wal khat. Khat ini maksudnya tulisan ya. Karena tulisan itu juga nanti didiksikan dengan kata-kata nukush. Dengan nukush. Baru setelah itu beliau menjelaskan tsumma akhadha fi bayanil hujjah wa muqaddimatil hujjah mubtadi'an bi muqaddimatiha faqal. Masuk kita ke dalam qadiyah. Oke, cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala